Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Zainal Abidin di Mapel Prakarya. Lalu kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Kalau dilihat dari background-nya, kita akan belajar tentang tanaman atau budidaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman obat. Prakarya kelas 7 semester genap SMP Negeri 2 Sale. Saya di sini akan menjelaskan tentang budidaya tanaman obat. Jadi tanaman obat adalah tanaman yang bisa dipakai untuk pengobatan. Apakah kalian pernah mendengar istilah tanaman toga atau apotek hidup? Mungkin kalian di SD, atau mungkin pernah dengar dari orang tua, tetangga, atau apa tentang tanaman toga atau apotek hidup? Ada yang bisa jawab? Lah, apotek hidup atau toga, atau singkatan dari tanaman obat keluarga, adalah kegiatan budidaya tanaman obat di halaman rumah atau pekarangan, sebagai antisipasi pencegahan maupun mengobati secara mandiri menggunakan tanaman obat yang ada. Jadi gini, tanaman toga itu biasanya dipakai untuk pengobatan dini atau pengobatan awal dari penyakit-penyakit ringan. Misal kalian kok pusing atau mungkin diare dan sebagainya, itu bisa memanfaatkan tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Dan biasanya tanaman toga itu ditanam di halaman rumah atau pekarangan atau mungkin halaman belakang. Jadi intinya tanah yang kira-kira tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk sebagai tanaman toga. Tanaman toga juga tidak terlalu banyak memakan ruang, biasanya tanamannya itu tidak begitu besar. Lah terus kira-kira tanaman toga itu apa aja sih? Nah, ini adalah salah satu jenis dari tanaman toga, dan mungkin kalian sudah cukup familiar ya dengan beberapa dari contoh ini. Yang pertama adalah mahkota dewa, ada daun sirih, akar wangi, akar alang-alang, jeruk nipis, dan kunyit. Mungkin kalian yang cewek-cewek itu mungkin seneng masak, mungkin kalian sudah familiar dengan kunyit dan jeruk nipis. Atau mungkin daun sirih itu seringnya itu di depan rumah dan sebagainya, itu tanaman menjalar dan sebagainya. Kalau akar wangi dan alang-alang itu mungkin kurang begitu familiar ya. Kalau mahkota dewa itu biasanya juga ditanam orang di depan rumah untuk obat. Setelah kita melihat contohnya beberapa, kita akan belajar tentang lebih detail tentang tanaman toga itu sendiri. Ada beberapa jenis tanaman toga. Yang pertama adalah rimpang, bentuk daun, bentuk buah, bentuk bunga, bentuk akar, bentuk batang, dan bentuk biji. Jadi tanaman obat atau tanaman toga itu bentuknya ada macam-macam. Maksudnya di sini ada yang dimanfaatkan untuk obat itu apa gitu. Jadi ada yang bentuknya itu rimpang yang dipakai, ada yang buah, ada yang akar, ada yang bunga, batang, biji, dan daun. Jadi beda tanaman itu beda bagian yang bisa dimanfaatkan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah rimpang. Rimpang atau bahasa kerennya itu rhizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh rimpang yang sering dipakai atau digunakan untuk obat adalah kunyit dan jahe. Jadi ini seperti kayak apa ya? Dia tumbuh di bawah permukaan tanah gitu. Jadi ini harus diambil dulu baru bisa dimanfaatkan atau dibedol gitu ya. Dibedol nanti bisa dimanfaatkan rimpangnya. Kunyit misal untuk obat atau mungkin bisa buat masak juga. Jahe juga buat obat untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya adalah daun. Kira-kira tanaman toga yang dimanfaatkan daunnya ada yang pertama daun katuk dan daun sirih. Kalau biasanya ibu-ibu yang hamil itu biasanya memakai daun katuk. Biasanya sering mengkonsumsi daun katuk untuk kesehatan bayinya biasanya.
Kalau daun sirih itu ya biasanya itu untuk orang tua, itu biasanya untuk disusur itu loh, yang dimakan sama kapur itu. Atau mungkin bisa juga untuk obat mata, belen dan sebagainya. Bisa juga kalau sirih itu untuk menghilangkan bau badan. Selanjutnya adalah buah. Jadi tanaman toga yang diambil buahnya atau dimanfaatkan buahnya adalah yang pertama buah mengkudu. Kalau ini biasanya itu untuk pegal-pegal dan sebagainya. Kalau buah mengkudu, ada jeruk nipis. Kalau jeruk nipis itu biasanya untuk tenggorokan, bisa juga untuk mungkin dicampur makanan juga enak. Selanjutnya bunga. Jadi di sini yang dimanfaatkan adalah bagian bunganya. Ada rosella. Biasanya rosella itu diambil bunganya yang masih kuncup itu, dikeringkan terus diseduh, dibuat seperti teh gitu. Nanti hasil seduhannya akan berwarna merah-merah pink gitu. Rasanya agak-agak asam segar gitu. Terus ada mahkota dewa. Bentuknya itu bulat. Yang dimanfaatkan itu biasanya sih kulit buahnya. Bunganya juga bisa, tapi kalau kalian beli di toko obat gitu biasanya dijual itu adalah kulit buahnya. Jadi kulit buahnya diambil, dikeringkan, terus diseduh juga mirip kayak rosella tadi. Selain bunga, terus kira-kira apa lagi yang bisa dimanfaatkan, yaitu adalah akar. Jadi tanaman ini kita ambil akarnya baru bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah pasak bumi. Ini fungsinya untuk orang dewasa biasanya. Terus ada akar wangi. Kenapa namanya akar wangi? Karena emang akarnya tuh punya baunya yang khas gitu. Baunya enak, khas. Dan ada aromaterapi gitu, membuat rileks dan sebagainya. Selanjutnya adalah batang. Jadi batangnya itu diambil, kita manfaatkan. Yang pertama adalah kayu manis. Biasanya kalau kalian beli di toko sayur atau toko rempah-rempah gitu ya, atau pon-pon itu biasanya ada kayu manis. Bentuknya tuh coklat seperti itu. Biasanya itu dicampur di masakan-masakan. Ada juga brotowali. Brotowali ini rasanya itu sangat pahit, tapi untuk obat. Kalau kalian mungkin pernah merasakan tuh rasanya sangat pahit, brotowali itu. Selanjutnya ada biji. Jadi kita ambil bijinya lalu bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada lada atau merica. Mungkin ini kalian udah familiar ya. Mungkin pernah diminta ibu kalian untuk membeli lada mungkin di warung dan sebagainya. Ada juga jinten atau jintan. Bentuknya seperti itu, mirip kayak gabah gitu ya. Tapi bukan gabah ya, itu namanya jinten. Ada lada, ada jinten. Kalau jinten kadang dibuat obat masak juga. Bumbu masak juga terkadang. Kalau lada itu seringnya mungkin kalau udah konsumsi tiap hari ya, dibuat masak. Rasanya itu pedas gitu, untuk menghangatkan tubuh juga. Selanjutnya adalah manfaat toga. Kira-kira manfaat tanaman toga itu apa toh? Dan berikut adalah beberapa manfaat dari tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Jadi kira-kira manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari menanam toga? Ini adalah beberapa manfaat dari tanaman toga. Yang pertama adalah obat alami, dapat dimanfaatkan untuk keluarga. Jadi karena ini alami, jadi ini lebih aman. Jadi misal dikonsumsi kalian itu tidak perlu takut misal dikonsumsi berlebihan nanti efeknya apa dan apa. Karena ini alami jadi efeknya relatif aman. Relatif aman dibanding obat kimia yang kalian beli di toko. Selanjutnya adalah tanaman toga bermanfaat mempercantik hunian kita. Jadi misal kita punya petak tanah yang tidak terpakai, bisa kita manfaatkan untuk nanam toga. Selain untuk obat, tanaman toga juga bisa mempercantik halaman kita. Jadi seger gitu ya. Selain seger bisa dimanfaatkan untuk obat. Selanjutnya yang ketiga adalah tanaman toga sebagai bahan lahan bisnis. Jadi jika mungkin kalian punya lahan yang cukup luas, mungkin bisa ditanami tanaman toga, nanti misal berbuah atau mungkin panen bisa
dijual. Misalnya kayak jeruk nipis misal. Jeruk nipis itu kalau berbuah kan banyak, nanti bisa kalian jual untuk bisnis dan sebagainya. Selanjutnya ada tanaman toga sebagai campuran jamu tradisional. Jadi tanaman toga itu biasanya dipakai untuk jamu-jamu tradisional. Karena emang dia itu obat, jadi ya cocok untuk dicampur dengan jamu gitu. Dicampur mungkin biar khasiatnya lebih maksimal seperti itu. Mungkin kalau anak-anak muda, milenial itu jarang mengkonsumsi jamu ya. Biasanya orang-orang sepuh itu yang sering mengkonsumsi jamu. Tapi kalian jangan malu kalau mengkonsumsi jamu, karena jamu itu adalah budaya Indonesia juga. Budaya leluhur yang patut kita lestarikan. Selanjutnya yang terakhir adalah tanaman toga sebagai bahan makanan sehari-hari. Jadi ada beberapa toga yang mungkin kita konsumsi tiap hari. Misal kayak tadi lada, merica itu. Ada juga jeruk nipis, itu kan kita sering mengkonsumsi. Dan bahkan terkadang kita itu nggak nyadar kalau itu ternyata bermanfaat untuk tubuh kita. Kita taunya ya kita makan gitu ya. Tapi ternyata manfaatnya sangat banyak. To be continued. Jadi untuk pertemuan kali ini kita membahas itu dulu. Dan minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang tanaman toga. Jadi jangan lupa belajar di rumah dan tugas-tugasnya itu dikerjakan. Tugas dari prakarya, tugas dari mapel lain juga dikerjakan. Tetap pesan saya, tetap pakai masker ya. Kalau kalian pergi kemana-mana, sering-sering cuci tangan, pakai hand sanitizer. Sementara ini dikurangi dulu ngumpul-ngumpulnya, kongko-kongkonya. Fokus belajar dan jangan lupa untuk belajar mid semester ya. Karena sebentar lagi kita akan menghadapi mid semester. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Jika mungkin ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan secara khusus Japri gitu ya. Terus sampai jumpa minggu depan dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.